Shalom saudara-saudaraku. Aduh suaranya gak kedengeran. Shalom saudara-saudaraku. Shalom. Puji Tuhan sore ini kita bisa bertemu kembali di ibadah sore. Dan tema kita minggu ini adalah kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Tentunya kita juga beriman bahwa Tuhan Yesus juga sedang hadir di tempat ini. Amin. Untuk itu kalau kita beriman bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, kita pasti mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Melalui hati kita, melalui puji-pujian yang akan kita naikkan. Kita akan nyanyikan dengan penuh sukacita, betapa hebat. Kita katakan sama-sama, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan dengan lebih bersukacita. Kita mau memuji Tuhan kita dengan penuh sukacita. Kita sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga. Berkuasa di bumi di surga, Bertata bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. betapa hebat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Kita katakan lagi, betapa hebat, betapa kuat. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Kita sama-sama katakan, Tuhan Allah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Haleluya. 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 Haleluya.
kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau di dalam Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan hukum Tuhan. Kita angkat pujian kita, How Great Thou Art. Lord my God, where are you, awesome wonder? Consider all the worlds thy hands have made. I see the stars, I hear the rolling thunder. Thy power all the universe display. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Kita akan sama-sama nyanyikan kembali dalam bahasa Batak. Molo huiot balgadi molo. Anak saksa dami ode mataku, dilehono manobus jomani. Marende au Tuhan Tuhan. Marende Tuhan mauji-O, ode baka sababdo. Marende Tuhan mauji-O, ode baka sababdo. Dengarlah hukum Tuhan. Hukum yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hukum yang kelima,
Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang keenam, jangan membunuh. Hukum yang ketujuh, jangan berzina. Hukum yang kedelapan, jangan mencuri. Hukum yang kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang kesepuluh, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembu, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita akan masuk ke pengakuan dosa kita akan angkat pujian kita. Tuhanku, bila hati kawanku. Tuhanku, bila hati kawan. Tuhanku, bila hati kawan terluka oleh lika hujan, dan kehendakku jadi baru, ampunilah. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesal. Kalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berdosa, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan kembali pujian kita. Kita katakan, dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah. Dan hari ini aku bersembah, serta padamu Bapa berserah. Beriman dan kasih-Mu rasa, amin, amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat. Kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Kita akan sama-sama angkat pujian kita, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang. Suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini yang diambil dari Yesaya 65 ayat 1 sampai 9. Jawab Allah, hukuman bagi orang berdosa dan keselamatan bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata, ini aku, kepada bangsa yang tidak memanggil namaku. Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku, dengan mempersembahkan korban di taman-taman dewa dan membakar korban di atas batu bata, yang duduk di kuburan-kuburan dan bermalam di dalam gua-gua, yang memakan daging babi dan kuah daging najis ada di dalam kuali mereka, yang berkata, menjauhlah, janganlah meraba aku, nanti engkau menjadi kudus olehku. Semuanya itu seperti asap yang naik ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah ada tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, malah aku akan mengadakan pembalasan. Ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri, maupun atas kesalahan nenek moyangnya. Semuanya serentak firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar korban di atas gunung-gunung dan mengaibkan aku di atas bukit-bukit. Sebab aku akan menakar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti kata orang, jika pada tandan buah anggur masih terdapat airnya, janganlah musnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku, yakni aku tidak akan memusnahkan sekaliannya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda, orang-orang pilihanku akan mewarisinya, dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Amin. Mari kita sama-sama angkat pujian kita mau nyanyikan Yield Not to Temptation. Some other to win, heart and fully on.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya dan persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Horas, selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Kami akan membacakan warta jemaat pada hari ini, hari Minggu 19 Juni 2022. Kami akan membacakan secara poin-poinnya saja. Nomor 1, nama minggu. Minggu pertama setelah Trinitatis. Topiknya, kita adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Bahasa Bataknya yaitu gabe aka anak ni debata marhite haporseaon di Yesus Kristus. Nomor 3, ibadah minggu, ada perubahan jadwal ibadah. Perubahan jadwal ibadah yaitu pada ibadah yang biasanya pada pukul 10.30 berbahasa Batak, pada bulan Juli 2022 ibadah akan dilaksanakan pukul 11 berbahasa Batak. Ibadah yang biasanya dilakukan 2 kali seminggu, yaitu hari Minggu yaitu pukul 7 pagi bahasa Indonesia itu tetap, dan sekolah Minggu pukul 9 tetap, dan pada Minggu Ganjil akan dilayankan ibadah pukul 17 bahasa Indonesia. Seluruh ibadah dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan. Nomor 4, pada hari ini amplop persembahan akan dilaksanakan 2 kali persembahan, yaitu amplop pertama untuk Huria Pembangunan dan Pusat, persembahan kedua untuk mendukung program Komisi HIV AIDS HKBP Distrik 28 Jabar Tendie. Nomor 11, pertanggungan sektor gabungan pada hari-hari Jumat pukul 7 dan akan diikuti melalui Zoom dan live streaming YouTube HKBP Bandung Reformanda. Tuan rumah pertanggungan pada hari Jumat 24 Juni yaitu dari sektor 6 Cipaganti. Seluruh jemaat diharapkan untuk mengikutinya. Dan pertanggungan sektor pada bulan Juli menjadi pertanggungan di sektornya masing-masing. Pertanggungan dilaksanakan di rumah jemaat setiap hari Jumat. Bagi jemaat yang ingin menjadi tuan rumah pertanggungan sektor, dapat mendaftarkan kepada Sintua Sektor. Nomor 12, ibadah pisah sambut pendeta di HKBP Resort Bandung Tengah. Nomor 1, pangojakon pendeta Rory Sibarani di HKBP Teladan, yaitu pada hari Minggu 26 Juni 2022. Yang kedua, pisah sambut pendeta HKBP Resort Bandung Tengah di HKBP Bandung Reformanda pada Minggu 17 Juli 2022. Nomor 15, dalam rangka upaya mengurangi pemakaian kertas, maka diimbau agar jemaat dapat memanfaatkan fasilitas warta jemaat dan tata ibadah yang sudah dibagikan secara digital PDF melalui WhatsApp Group di sektornya masing-masing. Lalu amplop persembahan yang tidak sengaja terbawa oleh jemaat boleh dikembalikan melalui kantor administrasi gereja. Nomor 19, ucapan selamat ulang tahun. Di halaman 6 ini ada 23 nama yang pada hari
yang pada minggu ini berulang tahun. Apabila ada yang hadir di gereja ini boleh bangkit berdiri. Tidak ada ya, mungkin tadi hari ini, tadi pagi atau sedang mengikuti kebaktian online di rumah. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun mulai tanggal 13 sampai 19 Juni. Firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 21 ayat 5. Hidup dimintanya daripadamu, engkau memberikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Hangoluan do dipangido sianho, dilehonho do tu ibana, diudut ho do ariarina do rodi saleleng-lelengna. Kemudian yang terakhir adalah berita keuangan. Pada minggu ini, Huria menerima persembahan sebesar Rp39.402.915 untuk pembangunan Rp762.620, untuk pusat Rp3.046.110 dan persembahan lain-lain Rp2.351.000. Demikian warta jemaat yang sudah disampaikan. Sekarang kita akan mengikuti doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan atas anugerah yang Kau berikan pada hari ini. Di malam hari ini kami boleh beribadah dalam keadaan sehat dan sukacita. Tuhan, kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami Tuhan. Sebelumnya kami minta ampun untuk segala kesalahan yang kami perbuat. Tuhan, ampunilah kami, dan Tuhan mohon kasihanilah kami. Tuhan, kami berdoa untuk segala penyakit Tuhan yang saat ini masih banyak terjangkit di negeri kami ini. Setelah COVID yang sudah kami lalui, masih ada lagi Tuhan penyakit yang masih menakutkan kami. Tuhan, kami minta mohon perlindungan Tuhan untuk segala sakit penyakit Tuhan. Biarlah kami dapat melakukan aktivitas kami di luar rumah Tuhan. Ingatkan kami juga Tuhan untuk menjaga diri kami dan selalu tetap memakai masker Tuhan dimanapun kami berada. Tuhan, mohon perlindungan-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat kami yang pada saat ini mengalami pergumulan sakit penyakit Tuhan. Untuk nama-nama ini Tuhan, Sintua ESM Silayan, Caroline Lumban Tobing, H. Situmorang, SR Sibarani, Nyonya P. Panjaitan Borunadeak, Nyonya RS Sihombing Boru Pasaribu, Nyonya Sinaga Boru Siregar, Nyonya Sitorus Boru Tambun, Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, D Pakpahan, Nyonya Sintua Pakpahan Boru Tampu Bolon, A Manulang, Nyonya R Silaban Boru Manurung, Sintua KM Panggabean, Amang DJ Situmorang, Nyonya CL Situmorang Boru Pakpahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margaret Marbun Boru Purba, Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Nyonya Esinaga Boru Napitupulu. Tuhan, jamahlah mereka satu persatu Tuhan. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran Tuhan untuk mereka dapat melalui dengan penuh iman dan percaya Tuhan bahwa Engkau lah yang akan menyembuhkan mereka. Tuhan, kami berdoa juga untuk keluarga yang pada saat ini merindukan anak. Tuhan Yesus memberikan kesabaran bagi mereka. Mohon diberkati juga Tuhan segala upaya mereka dalam obat-obatan yang mereka konsumsi. Biarlah Tuhan memberikan mereka Tuhan anak Tuhan pada waktu yang Tuhan tentukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat kami yang pada saat ini masih mencari pekerjaan maupun teman hidup. Tuhan, tuntunlah mereka Tuhan, berikan mereka hikmat dalam pencarian mereka. Biarlah mereka diberikan petunjuk oleh Tuhan sehingga mereka mendapatkan Tuhan pekerjaan, dan izinkan mereka juga Tuhan diberikan jodoh sesuai kehendak-Mu. Tuhan, kami berdoa juga untuk ibadah minggu, persiapan Lembang. Tuhan berikan kesehatan dan kesabaran untuk pendeta kami, Pendeta Pitu Sinaga serta keluarganya.
juga seluruh pelayan Tuhan di sana Tuhan, Parhalado dan keluarga, dan juga Tuhan seluruh jemaat. Biarlah mereka dapat melakukan pelayanan mereka Tuhan dengan semangat seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan HKBP Sumedang. Tuhan, urapi mereka, urapi Tuhan seluruh pelayan Tuhan di sana dan juga jemaat. Berikan mereka semangat selalu Tuhan dalam pelayanan mereka. Berikan mereka kesehatan Tuhan. Biarlah Tuhan tambahkan jemaat Tuhan yang baru Tuhan, yang rindu dan beribadah di gereja HKBP Sumedang. Tuhan, inilah doa-doa syafaat kami, dengarkanlah dan kabulkanlah doa yang tidak sempurna ini Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan angkat pujian kita, Serikat Persaudaraan. Serikat Persaudaraan, berdirilah teguh. Persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan kesatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Kita angkat kembali pujian kita, serikatmu tetap teguh. Di atas alasan, yaitu satu Tuhan dan satulah iman, dan satu juga baptisan dan kapasan Tuhan, yang olehmu sekalian dipuji disembah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah kita sore hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia, pasal yang ketiga, dimulai dari ayat 23 hingga 29. Saya akan bacakan bagi kita, marilah kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saya ingin memulai khotbah ini dengan satu pertanyaan. Menurut saya ini sangat penting kita renungkan masing-masing, yaitu
Sampai di mana kebanggaan kita atas diri kita yang sekarang ini? Sampai di mana rasa syukur kita atas status kita yang sekarang ini? Anak-anak kami laki-laki, sampai di mana rasa banggamu diciptakan Tuhan sebagai laki-laki? Demikian juga anak-anak kami perempuan, sampai di mana rasa syukurmu, rasa banggamu Tuhan menciptakan engkau dengan jenis kelamin perempuan. Bagi kita juga orang tua, sampai di mana rasa syukur kita atau kebanggaan kita hingga saat ini kita telah memiliki atau menyandang status orang tua. Pertanyaan ini sangat penting sebenarnya, karena ada orang yang terlalu bangga dengan statusnya sekarang ini. Ada orang yang terlalu bangga menjadi laki-laki sehingga dia sangat merendahkan perempuan. Ada yang terlalu bangga dia telah menjadi orang tua sekarang ini sehingga dia merendahkan kaum muda. Tapi demikian juga sebaliknya. Ada orang yang tidak bangga dengan dirinya yang sekarang ini sehingga dia ingin menjadi orang lain. Dia menyesali mengapa Tuhan menciptakan saya dengan status seperti ini. Saya maunya seperti itu. Tidak jarang juga orang tua berkata, mengapa saya terlalu cepat tua? Mengapa saya terlalu cepat menjadi orang tua? Tidak bisakah saya menjadi orang muda lagi? Karena betapa indahnya menjadi orang yang muda dan lain sebagainya. Jadi ketika kita tidak bisa memahami rencana Tuhan dalam hidup kita, kita tidak bisa memahami atau menempatkan kebanggaan kita atas siapa diri kita saat ini, maka itu sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Itulah yang dinamakan fanatisme, atau di sisi lain ketidakfanatikan. Fanatik dan tidak fanatik. Dan ada orang yang pintar mengatakan salah satu sifat manusia yang paling sulit diubah adalah fanatisme. Sikap membanggakan, mengidolakan atau mengagungkan suatu prinsip tertentu, suatu status tertentu dengan tidak mau menerima perbedaan dengan orang lain. Sehingga apapun akan dia lakukan supaya apa yang dia pahami diterima oleh orang lain. Atau sebaliknya, apa yang tidak dia pahami juga diterima orang lain. Kalau berbicara dengan status kita yang tadi, orang yang fanatik dilahirkan sebagai anak laki-laki, dia akan sangat bangga dengan statusnya sebagai laki-laki dan akan merendahkan kaum perempuan. Atau sebaliknya, dia menyesali dirinya dengan keadaannya yang sekarang dan ingin menjadi orang lain. Itu sama berbahaya. Ketika kita harus memaksakan apa yang kita pahami, apa yang kita kehendaki untuk dilakukan juga oleh orang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, itu juga lah yang terjadi dalam nas ini ketika Rasul Paulus melihat jemaat di Galatia yang pada umumnya berlatar belakang orang Yahudi. Mereka sangat fanatik dengan keyahudian mereka. Mereka bahkan menghalalkan segala cara, melakukan segala upaya bagaimana supaya setiap orang yang mau menjadi Kristen harus diyahudikan dulu. Artinya diyahudikan, harus dijadikan dulu mereka menjadi Yahudi dengan cara disunat dan harus mengikuti aturan-aturan atau hukum Taurat atau titah yang berlaku dalam agama Yahudi. Kalau kita selidiki hukum Taurat yang mereka lakukan atau ikuti selama hidup mereka, bukan hanya ke-10 hukum Taurat yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai, tetapi mereka telah mengembangkannya
hingga 613 pasal yang harus mereka ikuti. Dan ini adalah syarat utama barang siapa dari non-Yahudi ingin menjadi orang Kristen dan hidupnya sempurna, hidupnya selamat, harus menuruti seluruh hukum Taurat 613 itu. Tentunya Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, ini menjadi batu sandungan bagi orang-orang non-Yahudi yang ingin menjadi Kristen, yang ingin menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Karena bagaimanapun kehebatan seseorang pasti tidak akan bisa sempurna melakukan hukum Taurat. Karena kita adalah manusia yang lemah, manusia yang sering ditaklukkan oleh dosa. Coba kita bayangkan, sedangkan kita yang hidup saat ini hanya dituntut untuk melakukan 10 hukum Taurat pun kita sudah sering melanggar. Baru 10. Apalagi kalau 613. Sangat besar kemungkinan orang-orang akan terjerumus untuk tidak bisa melakukan semua itu. Dan tentunya ini adalah menjadi masalah besar bagi kehidupan orang-orang Kristen dari non-Yahudi. Mereka merasa bahwa mereka terkekang dan kekristenan mereka tidak jelas. Dan tidak jarang daripada mereka yang akhirnya kembali ke agamanya masing-masing, agamanya sebelumnya. Karena mereka ragu, walaupun kami sudah Kristen, tetapi karena kami tidak mampu mengikuti seluruh hukum Taurat, tidak mungkin kami menerima keselamatan. Itulah yang terjadi. Oleh karena itulah Rasul Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Galatia. Bukan demikian sebenarnya. Memang di satu sisi ada baiknya kita memiliki fanatisme ketika kita benar dan hidup dengan kebenaran yang kita anut. Tetapi ketika kita memakai fanatisme kita ini untuk mengekang orang lain, untuk menghakimi orang lain, bahkan menuduh orang-orang Kristen dari kalangan non-Yahudi tidak sempurna kekristenannya, itu adalah suatu kesalahan yang besar. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, bukan lagi hukum Taurat yang menentukan apakah seorang itu benar-benar Kristen atau tidak, tetapi iman. Imanlah yang utama. Oleh karena imanlah kita menerima keselamatan dari Yesus Kristus. Bukan berarti Rasul Paulus ingin meniadakan hukum Taurat. Bukan berarti dia mengatakan tidak perlu lagi melakukan hukum Taurat atau adat-adat istiadat orang Yahudi. Tetapi dia juga mengakui pentingnya hukum Taurat, di mana tadi dikatakan di ayat 24, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Hukum Taurat bukan tidak penting, tetapi walaupun hukum Taurat penting, tetapi bukan itu yang menjadi jalan keselamatan. Bukan itu yang menentukan seseorang selamat atau tidak, hidup atau tidak. Tetapi yang menentukan adalah hanya iman kepada Yesus Kristus. Dan hukum Taurat juga penting, di mana hukum Taurat itulah yang memelihara hidup kita, itulah yang mengingatkan kita, itulah yang menyadarkan kita akan kesalahan kita, akan dosa-dosa kita, dan itulah yang mengarahkan kita supaya beriman kepada Yesus Kristus. Tetapi yang utama adalah iman kepada Yesus Kristus, percaya kepada Yesus Kristus. Dan ini jugalah yang ingin diingatkan nas ini kepada kita. Ketika kita adalah menamakan dirinya sebagai orang-orang percaya, jangan hanya status sebagai orang percaya, tetapi kita harus benar-benar memiliki iman kepada Yesus Kristus, bahwa Yesus adalah jalan kepada keselamatan. Dan apa gunanya kita memiliki iman atau kepercayaan
Di sini Rasul Paulus menjelaskan yang pertama adalah ketika kita beriman atau percaya kepada Yesus Kristus, maka kita sudah menjadi anak-anak Allah. Sebagaimana topik minggu kita mengatakan, kita adalah anak-anak Allah di dalam iman kepada Yesus Kristus. Kita anak-anak Allah. Coba kita lihat bagaimana hidup seorang anak di tengah-tengah keluarga. Tentunya selain memiliki hak, dia juga harus melakukan tanggung jawabnya sebagai anak. Dia harus hidup sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di rumah tangga itu. Dia harus taat kepada orang tuanya. Dia harus mengasihi sesama anggota keluarganya, saudara-saudaranya, adiknya, kakaknya. Maka demikian juga hidup orang percaya, hidup orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus. Karena kita semua adalah anak-anak Allah, kita harus taat kepada perintah Allah sebagai Bapa kita, dan kita juga harus saling mengasihi sesama anak Allah. Dan yang kedua, seorang anak di tengah-tengah keluarga, dia sangat bergantung kepada orang tuanya. Dia pasti tidak bisa hidup di luar keluarga. Dia tidak bisa hidup di luar orang tuanya. Hidupnya bergantung kepada orang tuanya. Demikian juga kita, anak-anak Allah. Hidup kita harus bergantung kepada Allah. Artinya kita harus menggantungkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena Dialah Bapa kita. Dialah orang tua kita yang sanggup memberikan segala kebutuhan kita di dalam keluarga Kristen. Jadi anak-anak Allah bukan hanya sekedar status sebagai anak, tetapi ada di situ hak dan tanggung jawab yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana hidup orang-orang yang beriman atau percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya atau beriman kepada Tuhan telah menjadi satu di dalam Tuhan. Artinya tidak terpisahkan oleh suku, oleh ras, oleh jenis kelamin, oleh latar belakang. Tadi Rasul Paulus berkata di ayat 28, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus. Jadi kita satu di dalam Kristus, sehingga jangan membeda-bedakan antara suku, ras, latar belakang, dan lain sebagainya. Mungkin beberapa di antara kita masih ingat peristiwa 1998 di Indonesia, pernah terjadi krisis moral atau krisis kemanusiaan, di mana di sana terjadi pembakaran gereja besar-besaran. Di sana juga terjadi penangkapan, pengejaran etnis Tionghoa, dan tidak segan-segan etnis ini dibunuh, atau perempuan-perempuan Tionghoa mohon maaf diperkosa. Itu terjadi nyata di Indonesia tahun 1998. Dan kenyataan itu adalah sebagai tanda bahwa ketika itu, atau mungkin hingga saat ini juga, masih terjadi diskriminasi di tengah-tengah negara kita ini. Jangankan di negara yang begitu luas, di gereja sendiri pun sering kita menyaksikan diskriminasi. Contohnya, kalau dia masuk paduan suara, dia harus duduknya di depan. Kalau tidak, duduk di belakang saja, dan lain sebagainya. Dan bukan hanya di gereja juga, di tengah-tengah keluarga sering terjadi diskriminasi. Tidak jarang perempuan yang sebenarnya kalau kita teliti melakukan kewajibannya lebih besar, lebih banyak daripada laki-laki, tetapi haknya
sangat sedikit. Tidak jarang terjadi seperti itu. Demikian juga di masyarakat. Perbedaan etnis sering terjadi. Seorang perempuan harus batal atau gagal menikah karena pria pilihannya adalah tidak satu suku dengan dia. Orang Batak ya sering terjadi itu. Boru Batak, ala neng muli, tuhala Cina, dangbui. Tidak bisa. Kalau masih ada Batak, Bataklah dulu cari. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain yang bisa menunjukkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Firman Tuhan mengatakan tidak ada lagi Yahudi atau Yunani, hamba atau orang merdeka, laki-laki atau perempuan, tetapi satu di dalam Kristus. Artinya janganlah semua itu suku, ras, latar belakang menghalangi kita untuk percaya kepada Yesus Kristus untuk menjadi pewaris kerajaan Allah. Semua sama di hadapan Allah. Bukan berarti kita harus menghapus perbedaan, karena di satu sisi perbedaan itu sangat indah. Tidak bisa hanya laki-laki di dunia ini, tidak bisa juga hanya perempuan di dunia ini. Harus ada laki-laki dan perempuan. Tidak bisa hanya satu suku, tetapi harus beragam suku. Itu menjadikan indah. Tetapi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan semua perbedaan itu untuk memperkaya kerajaan Allah di dunia ini. Untuk mempercepat penyebaran kerajaan Allah di dunia ini. Kalau hanya orang Batak semua di dunia ini, ya mungkin pemberitaan Injil tidak akan sungguh-sungguh. Tidak akan sungguh-sungguh. Oleh karena adanya suku yang lain, agama yang lain, maka pemberitaan firman Tuhan dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena ada tantangan dari luar kekristenan, maka pemberita Injil sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil supaya kerajaan Allah semakin menyebar. Oleh karena itu, itulah yang diingatkan oleh Rasul Paulus, walaupun kita memiliki latar belakang berbeda, pengetahuan yang berbeda, janganlah kita pakai itu untuk memandang rendah orang lain, memandang kecil orang lain, tetapi bagaimana supaya kita bersama-sama bertumbuh dan berkembang dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, hidup orang-orang percaya dijelaskan oleh Rasul Paulus adalah bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. Artinya berada dalam Kristus, tidak di luar Kristus. Dan kita juga menjadi orang yang merdeka. Merdeka dari dosa, merdeka dari perbuatan-perbuatan jahat, dan kita menjadi pewaris janji Allah. Sebagaimana di ayat 29 dikatakan, kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Inilah yang paling kita syukuri. Ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, Allah mengatakan bahwa kita adalah penerima janji Allah. Dan apa itu janji Allah? Janji Allah kepada Abraham adalah bahwa dia akan menjadi berkat di seluruh dunia ini, dan hidupnya akan diberkati, dan dia akan memperoleh keselamatan. Itu jugalah yang dijanjikan bagi kita. Ketika kita beriman, percaya kepada Yesus Kristus, kita berhak menerima janji Allah, menerima keselamatan yang dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Yesus Kristus, tetaplah pegang teguh imanmu, kepercayaanmu kepada Yesus Kristus. Dan ingatlah bahwa kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Karena itu marilah kita
bertumbuh bersama, berkembang bersama dalam iman, sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan di dunia ini. Amin, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam ibadah kami sore hari ini, di mana berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau telah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu ketika kami memiliki iman, kepercayaan, ketika kami dibaptis dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami juga sama berharga di mata Tuhan, kami satu di dalam Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, biarlah hidup kami hidup yang menghargai orang lain, sehingga kami bisa bertumbuh bersama di dalam iman dan kepercayaan kepada anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Engkau menghindarkan kami dari sifat fanatisme yang ekstrim atau fanatisme yang berlebihan, yang memandang saudara kami lebih rendah daripada kami. Dan biarlah Engkau menghindarkan kami Tuhan dari sikap yang lebih mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kami menghargai saudara-saudara kami dan menganggap mereka sebagai anak-anak Tuhan, saudara kami di dalam iman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Dan dengan itu Tuhan, kami bisa bersama-sama Engkau pakai untuk menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan keselamatan yang Engkau sediakan bagi orang-orang percaya kepadamu. Firman-Mu juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami benar-benar hidup sebagai anak Allah, hidup yang bergantung kepada Allah, karena Allah lah Bapa kami, sumber kehidupan kami. Dan biarlah kami juga Tuhan, melalui perbuatan kami yang seturut dengan kehendak Tuhan, kami menjadi pewaris atau penerima janji Allah, sebagaimana yang Engkau janjikan kepada Abraham, bahwa kami orang-orang yang percaya kepadamu akan beroleh kehidupan yang kekal ketika kami senantiasa memegang teguh iman dan kepercayaan kami kepadamu. Kami memohon Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami, dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami tetap beriman, percaya, menggantungkan hidup kami kepada Yesus Kristus yang Juru Selamat kami. Berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu, seluruh pekerjaan mereka, seluruh anak-anak, orang tua, dimanapun mereka berada Tuhan. Terlebih kami yang bisa berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini, sehingga kami dapat bersuka cita, memuji memuliakan Tuhan, bersuka cita ketika kami telah menerima kekuatan melalui firman-Mu yang kudus. Berkati juga seluruh pelayanan gereja-Mu, sehingga berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ya saudaraku, mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan kita melalui persembahan kita, sambil kita angkat pujian kita, Ku hidup bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikan
langit berfirman, yang menyelamatkanku Tuhan. Kau yang memberikanku hidup Tuhan. Ku ikut kehendak-Mu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup Tuhan, selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kita sama-sama katakan, kalau ku hidup Tuhan, aku mau hidup bagimu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilahkan duduk untuk mengambil saat teduh. Amin, ibadah kita telah selesai. Kami mengundang Amang dan Inang untuk kembali menghadiri ibadah sore kita di tanggal ganjil. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berkuasa di bumi, di surga. Berkuasa di bumi, di surga. Bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Raja